Tijan, pahlawan tampan asal Bogor yang terlupakan. Sudah banyak cerita pahlawan pejuang Bogor di zaman penjajahan. Mulai dari Kapten Muslihat, Mayor Oking, hingga Kiai Haji Abdullah bin Nuh, semuanya termasuk daftar tokoh pahlawan lokal yang paling diingat masyarakat Bogor. Namun, ada satu pahlawan yang luput. Dialah Tijan, pemuda Sunda yang gigih dan berani melawan pemerintahan sipil Hindia Belanda di era 1945 hingga 1949. Tijan merupakan pahlawan yang berasal dari kampung Cimanggu Lamping, Kota Bogor. Di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sebagian wilayah Cimanggu kala itu lebih dikenal dengan sebutan Cikemuh. Tijan lahir pada tahun 1930 dari pasangan suami istri Haji Syairin dan Hajah Khadijah. Ia dibesarkan di dalam keluarga yang terpandang dan memiliki nilai-nilai agama yang kuat. Tijan tumbuh di tengah situasi Bogor yang masih berada di bawah penjajahan Belanda. Tidak seperti kebanyakan anak lainnya, sejak usianya masih 8 tahun, Tijan sudah memiliki tekad yang kuat untuk melawan dan mengusir penjajah. Tijan dikenal sebagai anak yang pemberani. Ketika umurnya menginjak 10 tahun, ia sudah mulai berani ikut berjuang dengan cara menjadi mata-mata bagi Laskar Perjuangan yang dipimpin oleh Syahroni untuk mengamati pergerakan tentara Belanda yang memasuki wilayah Cimanggu. Keberaniannya dalam ikut berjuang terus berlanjut ketika Tijan sudah berusia 12 tahun. Saat itu, ia sudah mulai ikut turun berjuang secara langsung dengan bergabung ke dalam Laskar Rakyat. Selama berjuang, Tijan seringkali mencuri kesempatan untuk mengambil senjata di pos-pos penjagaan tentara Belanda. Berkat kepandaian dan kecerdikannya, ia sering berhasil ketika melakukan hal tersebut. Namun, aksi-aksinya ini malah menyebabkan rumah-rumah warga digeledah oleh tentara Belanda untuk mencari senjata yang hilang. Singkat cerita, ketika mulai menginjak usia dewasa, Tijan semakin disegani oleh para penjajah. Aksinya yang lihai dan kemampuannya untuk menghilang setelah membantai tentara Belanda membuat Tijan dan pasukannya dijuluki sebagai Laskar Setan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, perjuangan Tijan dalam melawan dan mengusir penjajah tidak berhenti begitu saja. Sebab Belanda dengan membonceng tentara sekutu Nica kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Kedatangan Belanda mendapatkan penolakan dari berbagai daerah. Di wilayah Bogor, sejumlah pertempuran tercatat pernah terjadi di berbagai lokasi, seperti Cemplang, Lewiliang, Stasiun Bogor, Kota Paris, Air Mancur, Cimanggu, Cilengsi, dan beberapa daerah lainnya. Hal tersebut membuat rasa benci Tijan kepada Belanda semakin menjadi-jadi. Kemarahan Tijan kepada Belanda memuncak ketika mendengar tragedi berdarah di Rawagede, Karawang pada akhir 1947. Pada tragedi tersebut, lebih dari 400 warga sipil tak bersalah dibantai secara keji oleh tentara Belanda. Namun, perjuangan Tijan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus berakhir pada pertempuran di daerah Gunung Putri yang terjadi pada 18 September 1948. Di pertempuran tersebut, Tijan tewas tertembak oleh tentara Nica. Menurut kawan-kawan seperjuangannya, tubuhnya terkena 18 peluru. Bahkan setelah tewas, jasadnya diinjak-injak oleh tentara tersebut. Setelah gugur, jasad Tijan dibawa oleh rekan-rekan seperjuangan dari Laskar Rakyat ke kampung halamannya di Cimanggu dan dimakamkan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumahnya. Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya,
Kampung kelahirannya di Cimanggu-Lumping kemudian dinamai Gang Pahlawan Tijan yang terletak di Kelurahan Kedung Waringin, Tanah Sareal, Kota Bogor. Itulah biografi Tijan, pahlawan tampan asal Bogor yang terlupakan.